Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Tarsiana Eda dari kelas B reguler sore jurusan Sosiologi semester 7. Pada kesempatan ini, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mengulas kembali isi review buku yang keempat dengan judul buku yaitu Regional Tata Kelola dan Pembuatan Kebijakan di Amerika Selatan. UNASUR atau Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan diresmikan pada bulan Mei tahun 2008. Tentunya merupakan hal yang aneh dari lingkup regional, tetapi juga dari perspektif organisasi. Meskipun merayakan ulang tahun untuk ke-10 tahunnya pada tahun 2018, kehadiran atau dampak dan relevansi UNASUR di wilayah ini lebih dipertanyakan sekarang. Bukan karena organisasi kekurangan tujuan atau substansi, juga adalah bahwa negara-negara di Amerika Selatan tidak melihat bagaimana perlunya bergabung kekuatan bersama untuk mengatasi tantangan regional eksternal atau masalah yang disebabkan oleh asal-usul ideologisnya lebih berorientasi pada progresif politik dan bukan prinsip neoliberal. Keanehan UNASUR terletak pada ketidakmampuannya untuk menyesuaikan diri di dunia pada saat krisis integrasi regional. Politik progresif tidak dapat menemukan tempat untuk penciptaan kembali dan kekuatan ekonomi suatu daerah. Jika dibandingkan dengan yang lain, menurun dengan sangat cepat setelah masa kejayaan ledakan ekstraktif. Para pendiri ideologi UNASUR ini semuanya pergi, sedangkan penerusnya berada di tempat lain. Melihat sangat sedikit insentif untuk mengikuti salah satu mimpi sejarah tertinggi dari banyak negara di Amerika Selatan yang disebut Bolivarian integrasi, visi abad ke-19 yang bertujuan untuk mencapai kesatuan negara dengan asal dan budaya yang sama. Ciri aneh lainnya dari UNASUR adalah kemampuannya yang tidak banyak untuk menganalisis naik turunnya dan perspektif keilmuan. Aneh sekali terdengar UNASUR belum diawasi secara sistematis dan cermat baik dalam Amerika Latin maupun benua lainnya. UNASUR merupakan kontribusi yang disambut baik untuk mengisi kekosongan literatur tentang pembuatan kebijakan publik di organisasi regional, dan itu juga menonjol di seri ini yang bertujuan untuk menyajikan penelitian baru tentang pemerintahan, pembangunan, dan inklusi sosial di Amerika Latin. Jadi apa yang terjadi selama 10 tahun keberadaan ini? Dari visi resmi menyatakan bahwa UNASUR akan memberikan selatan identitas dan kewarganegaraan Amerika menjadi inisiatif kebijakan konkret yang memperkuat kerjasama regional di luar dimensi ekonomi dan politik. Seperti yang disebutkan oleh Huffman bahwa sejak Desember 2014 UNASUR memiliki kantor pusat yang terintegrasi dan dengan middle of the kompleks dunia di Quito, Ekuador. Beberapa pengamat menyebut UNASUR sebagai proyek kiri, padahal yang lainnya berpendapat bahwa mencari label
ideologis agak tidak perlu karena sebagian besar organisasi regional pada dasarnya bersifat pragmatis, dan selama waktu hidup mereka pasti akan menampilkan peserta dengan warna politik yang berbeda. Pada tanggal 20 April 2018, 6 negara UNASUR yaitu Argentina, Brasil, Chili, Kolombia, Peru, dan Paraguay mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan keanggotaan mereka untuk sementara karena ketidakpuasan dengan organisasi di mana berdiri di atas kekerasan dan meningkat di Venezuela, sementara terombang-ambing di bawah Presiden pro tempore Bolivar, di mana padahal UNASUR belum punya sekretaris jenderal, tetapi sejak Ernesto Samper pergi pada Januari 2017. Menariknya, seperti yang ditunjukkan oleh Hoffman, kurangnya kepemimpinan permanen belum menjadi masalah besar. Jadi masalah besar bagi organisasi. Fungsi kemudian dari UNASUR terletak pada dewan yang berbeda daripada sekretariat kelihatannya. Berbeda dengan Mercosur dan Andes Community atau CAN yang rasional didorong oleh masalah ekonomi, UNASUR tidak menempatkan perdagangan bebas atau mekanisme pasar. Sebaliknya, ini sangat mencolok antara pemerintah dan berpusat pada kerjasama politik dalam politik rendah. Meskipun tampaknya tidak masuk akal bahwa UNASUR akan mulai memiliki tangga integrasi pemodelan Uni Eropa, telah ada pembicaraan tentang pemikiran Common Southern Bank, mata uang bersama dan pasar umum, tetapi kemudian krisis domestik atau regional telah menghentikan latihan prospektif. Pemerintahan daerah Amerika Selatan pada tanggal 20 Mei 2008, presiden dari semua 12 orang Amerika Selatan yang merdeka negara-negara mendatangi perjanjian konstitutif dari organisasi yang baru dibuat. UNASUR, Persatuan Selatan Bangsa Amerika, dimaksudkan untuk memperkuat dialog politik antara negara anggota untuk menjamin ruang untuk kesepakatan untuk memperkuat integrasi Amerika Selatan. Pada KTT, presiden ketiga di ibu kota Brasilia, yang saat ini menjabat sebagai presiden dari negara-negara Amerika Selatan, setuju untuk membangun Amerika Selatan identitas dan kewarganegaraan, dan memperkuat bersama kebijakan daerah di luar dimensi ekonomi dan politik. Buku ini juga bertujuan untuk melihat di balik layar politik presidensial dan untuk memahami pola dan perangkap organisasi di daerah UNASUR. Faktanya, organisasi bekerja hampir sepanjang waktu tanpa kepemimpinan yang sebenarnya. Sejak awal menemukan sekretaris jenderal adalah tugas yang sulit melakukan, meskipun UNASUR membuat kemajuan besar dengan Ernesto Samper. Itu tidak berlaku sebelum atau sesudah mendatangnya. Buku ini akan fokus pada kebijakan publik regional dan berusaha memahami bagaimana proses pembuatan kebijakan bekerja di berbagai organ UNASUR. Dulu UNASUR
UNASUR sering disalahartikan, tetapi apa adanya UNASUR benar-benar tentang 3 tafsir hingga saat ini mendominasi diskusi di sekitar organisasi. Pertama, UNASUR dianalisis sebagai konvergensi pasar umum selatan Mercosur, dan komunitas Andes juga berorientasi ekonomi Ken atau Komunitas Andina. Namun UNASUR tidak melibatkan pasar atau perdagangan persetujuan serikat pekerja bersifat politis. Tidak ada prioritas ekonomi, dan karenanya analisis UNASUR yang berorientasi ekonomi tidak masuk akal. Dalam interpretasi umum kedua, UNASUR mengangkat perhatian sebagai pemecah konflik di tahun-tahun pertama keberadaannya. Presiden dan Menteri Luar Negeri terlibat di berbagai daerah dan nasional konflik dan menawarkan solusi atas nama UNASUR. Namun bentuk keterlibatan bukan ciri organisasi dari organisasi, tetapi lebih merupakan produk dari pertemuan puncak yang sukses. Ini hanya cuplikan dari UNASUR kelembagaan. Ketiga, khususnya kalangan akademisi cenderung menilai UNASUR sebagai proyek sayap kiri yang dimotivasi secara ideologis. Meski jalur kreasi menawarkan alasan yang bagus untuk interpretasi, akan menjadi penilaian yang diringkas. Proyek ini telah direncanakan selama lebih dari 3 dekade sebelum apa yang disebut belokan ke kiri diperoleh di Amerika Selatan. Bukti dari teori integrasi regional. Fleksibilitas kelembagaan di mata para sejarah integrasi regional tradisional adalah lemahnya kelembagaan. Seperti disebutkan sebelumnya, penilaian ini adalah warisan neofungsional. Neofungsionalisme berusaha menjelaskan regional integrasi dengan pembentukan lembaga suprasional. Seorang pendukung teori neofungsionalis sendiri menyatakan bahwa pendekatan tersebut adalah lebih baik dalam memprediksi kegagalan daripada menjelaskan regional integrasi. Demikian pula organisasi regional Amerika Selatan seringkali ditafsirkan sebagai sesuatu yang lemah, dan sebagai akibatnya integrasi yang gagal. Neofungsionalisme terkait erat dengan integrasi Eropa dan terutama menganalisis peran institusi yang sedang berlangsung, bukan munculnya skema integrasi. Fungsionalisme dan neofungsionalisme merayakan studi tentang regionalitas para aktor dan menanyakan apakah mereka memiliki identifikasi profesional atau bertindak sejalan dengan kepentingan nasional.